Halo, selamat sore teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Oke, layarnya bisa ditangkap dengan jelas ya. Suara saya gimana? Jelas nggak? Oke. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi webinar kita pada hari ini, hari Kamis. Dan topik kita hari ini adalah kita akan membahas tentang indikator ATR, dan ini adalah indikator yang sangat bagus ya, karena sebagaimana teman-teman ketahui tentang salah satu sistem trading kura-kura atau the tallest trader menggunakan indikator ini di dalam mengeksekusi pasar, kemudian untuk masuk ke pasar dan menentukan target perdagangan mereka. Baik teman-teman, langsung saja ya kita mulai webinar kita. Untuk yang pertama-tama saya tidak ada bosan-bosannya untuk menyampaikan disclaimer teman-teman bahwa informasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah model komunikasi dari HFM kepada teman-teman pedagang pemula yang sudah baru belajar forex, juga untuk trader yang sudah melakukan perdagangan, juga untuk para trader profesional. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali pada bahwa perdagangan valuta asing maupun komoditas serta produk derivatif lainnya itu mengandung tingkat resiko yang tinggi. Jadi oleh karena itu sebelum menentukan keputusan perdagangan sebaiknya mempertimbangkan kembali resiko yang sanggup diterima dan berapa reward yang kita inginkan, karena pada pergerakan perdagangan yang kita lakukan, pasar akan selalu memberikan 3 hasil. Kalau teman-teman tidak mendapatkan profit, maka kerugian yang nyata di depan mata kita, atau kita akan berakhir dalam kondisi draw. Baik teman-teman, nanti sepanjang webinar ini kalau terdapat gangguan suara maupun layar, saya minta tolong diinformasikan, dan apabila itu terjadi pada perangkat teman-teman, nanti tolong dicek kembali jaringannya serta perangkatnya ya, barangkali ada gangguan. Oke teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk membantu teman-teman untuk memahami materi kita pada hari ini sesederhana mungkin, supaya kita masing-masing mendapatkan manfaat dan clue-nya kita bisa terapkan di dalam perdagangan. Oke, mungkin teman-teman tidak terlalu familiar dengan ATR, dan kebanyakan trader mungkin tidak menggunakan ATR ini, tetapi banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan di dalam penentuan untuk menentukan perdagangan kita yang lebih baik ya. Dan nanti saya akan jelaskan beberapa fungsi dari ATR tentunya. Oke, kita akan membahas ATR, bagaimana fungsi dan kegunaannya, kemudian implementasinya di dalam perdagangan. Nah, sepanjang saya ada penjelasan materi ini, kalau ada pertanyaan nanti tolong ditulis di kolom komentar, supaya nanti di sesi akhir saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, ini seperti materi sebelumnya, kita membahas tentang indikator ADX.
dan ini kembali John Wallace Wilder memberikan kita satu alat bantu, yaitu average range atau range yang sebenarnya ya, rata-rata range yang sebenarnya. Dan ini penting untuk kita ketahui bahwa John Wallace Wilder itu bukan hanya memberikan kita ADX yang kemarin kita bahas, tetapi juga ada indikator lain seperti apa namanya, RSI, kemudian ada ADX dan ada beberapa indikator yang lainnya ya teman-teman sekalian. Dan ini ATR ini diperkenalkan juga di dalam buku beliau, yaitu New Concept in Technical Trading System. Oke, ini saja perkenalannya supaya teman-teman tahu bahwa ATR ini adalah buah karya dari John Wallace Wilder ya teman-teman, seperti ADX kemarin ya. Ya tentunya nanti kita juga akan membahas tentang indikator lainnya yang beliau buat. Oke teman-teman, yang perlu kita ketahui tentang ATR atau apa rentang harga yang sebenarnya, rata-rata rentang harga sebenarnya adalah indikator teknis. Meskipun indikator ATR ini ditempatkan pada bagian indikator osilasi, tetapi sebenarnya ini bukan indikator osilasi ya. Tapi ini adalah indikator untuk mengukur momentum dan volatilitas atau fluktuasi. Jadi jangan salah konsep nanti kita berpikir bahwa ATR karena dia ditempatkan pada bagian indikator osilasi di dalam MetaTrader, maka kita menggunakannya sebagai untuk menentukan titik oversold dan overbought ya. Jadi fungsinya bukan untuk itu ya. Dan cara pandangnya sebenarnya mirip sekali dengan ADX, dan kita melihat ini hanya satu arah. Jadi indikator ini hanya satu arah yang kita baca ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kira-kira dasar dari perhitungan rentang sebenarnya atau ATR ini ya teman-teman. Jadi ini rumusnya, jadi true range ini adalah didapatkan dari pengurangan dari harga tinggi hari ini dikurangi harga rendah hari ini, kemudian harga tinggi hari ini dikurangi harga rendah kemarin, ataupun close kemarin dikurangi low hari ini. Jadi untuk mendapatkan jarak kisaran sebenarnya, dan ini kalau kita cerita tentang ATR ini adalah menyangkut dengan pergerakan satu batang candle. Oke, ini tentang pergerakan satu batang candle. Jadi di dalam format default-nya ATR ini menggunakan parameternya 14 ya, 14 ke belakang. Meskipun ada orang yang menggunakan ATR ini lebih dari 14 periodenya ya, ada yang menggunakan 26, bahkan ada yang menggunakannya 50. Jadi ini tergantung daripada kapasitas masing-masing untuk melihat volatilitas harga ya. Jadi ini tentang fluktuasi harga yang kita baca dari indikator ini, karena ini adalah indikator volatilitas. Baik teman-teman, teman-teman bisa melihat di sini kira-kira rumusannya seperti ini ya. Rumusannya seperti ini, untuk mendapatkan formula perhitungannya adalah ATR dalam kurung N untuk mendapatkan nilainya itu didasarkan pada periode yang kita gunakan, mau pakai periode berapa ya. Jadi N di sini adalah jumlah periode yang kita gunakan. Rumusnya seperti ini. Tetapi ya teman-teman, saya hanya jelaskan secara ringkas saja tentang rumusnya, dan di dalam penerapannya tidak sekompleks ini ya. Kita harus menghitung-hitung, nggak perlu ya nanti, karena plot indikatornya sudah secara otomatis diberikan di dalam MetaTrader, karena ini adalah indikator bawaan. Meskipun kita bisa mendapatkan beberapa varian indikator ATR
yang bisa kita download secara gratis pada platform lain ya yang sudah tersedia di marketnya juga bisa, atau pada web-web yang memang menyediakan modifikasi ATR. Nanti teman-teman tinggal pilih saja karena banyak pilihan. Tetapi yang paling penting adalah saya bagaimana menjelaskan pemahaman kita secara ringkas supaya kita bisa menggunakannya dengan sesimpel mungkin ya untuk menentukan biasanya untuk menentukan entry, untuk menentukan breakout, apakah ada ketika breakout itu ada volatilitas yang besar, kemudian bagaimana dengan kondisi sideways, bentuk ATR-nya seperti apa, kemudian kapan kita harus menambah posisi, dan kapan kita harus menentukan stop loss yang pas itu bagaimana. Karena jujur saja bahwa masih banyak orang yang kesulitan menempatkan stop loss-nya di mana, targetnya di mana. Oke, jadi dengan ATR ini akan membantu kita untuk menentukan target dan stop loss. Dan teman-teman tidak usah terlalu khawatir karena materi kita ini sangat pendek, tidak terlalu berat ya. Tidak perlu kita sampai mengernyitkan dahi karena materinya ini sangat ringkas, dan mungkin di dalam penerapannya di dalam MetaTrader baru akan saya jelaskan lebih rinci ya. Jadi ini adalah bagian dari template yang saya sediakan buat teman-teman. Oke, ini adalah rumusannya ya. Ini rumusannya. Jadi ini misalnya kita memiliki sebuah asumsi harga hari ini, harga tingginya berapa, harga rendahnya berapa, dan penutupannya berapa untuk mendapatkan nilai dari range sebenarnya. Saya memberikan sebuah contoh di sini, misalnya harga tinggi hari ini adalah 32 US dollar, kemudian harga rendah hari ini adalah 29 US dollar, dan berapa sih harga penutupan kemarin? Dan saya memberikan ilustrasi ini adalah di angka 30 US dollar. Nah ini mari kita temukan rentang sebenarnya ini untuk menggunakan nilai terbesar dari 3 buah angka ini ya. Dari 3 buah angka ini. Oke teman-teman, langsung saja bisa mengurangkan dari rumusan yang ini. Harga tinggi hari ini misalnya 32, nanti dikurangi harga rendah hari ini 30 akan mendapatkan angka 2. Kemudian harga rendah hari ini, ini dari harga rendah hari ini dikurangi dengan harga penutupan kemarin akan mendapatkan minus 1 US dollar. Kemudian ini adalah harga tinggi hari ini dikurangi dengan harga rendah hari ini akan mendapatkan harga di 3 US dollar. Nah, kita menggunakan angka 3 ini ya. Jadi kira-kira nanti perkalian yang kita dapatkan hasil dari rumusan ini adalah kita menggunakan angka yang paling besar, yaitu angka 3 dengan menggunakan periode waktu 14 ya, 14 hari. Kalau kita menggunakan pada periode harian ya. Tetapi kalau kita gunakan pada periode 1 jam maka 14 jam sebelumnya. Nah, itu adalah nanti hasilnya akan kita bagikan dengan periode 14 ya, periode 14. Periode 14 maka kita akan mendapatkan ATR-nya adalah 2,07 US dollar. Oke, ini saya jelaskan untuk mendapatkan nilai sebenarnya ya teman-teman, tapi ya teman-teman tidak usah hitung serepot ini nanti kan, karena indikatornya sudah tersedia dengan angka-angka yang kita inginkan di dalam periode transaksi yang teman-teman biasa gunakan, apakah 15 menit, apakah 1 jam, 4 jam, harian, apa bahkan weekly ya. Baik teman-teman, kalau teman-teman melihat atau memasang indikator ATR itu simpel saja. Nanti teman-teman buka di navigator, kemudian cari indikator osilator, di situ paling bagian atas atau bagian nomor berapa itu ada ATR ya, average to range. Nah teman-teman tinggal klik aja, plot aja di situ, dan biasa yang digunakan adalah periode 14 ya teman-teman. Periode 14 yang biasa digunakan. Itu yang kebanyakan digunakan orang ya. Jadi teman-teman bisa gunakan mau pakai ATR berapapun bisa-bisa aja ya.
Tapi yang pada umumnya adalah periode 14, ada yang pakai 26, ada yang pakai 50 ya. Tapi yang kita ambil yang general aja ya, yang umum saja. Nah, biasanya teman-teman pada pojok sisi kiri dari indikator ATR ini akan tampilkan angka. Nah, dalam contoh ini yang sudah saya buat, saya mengambil dari USD CAF pada time frame daily, kita mendapatkan poin ATR-nya 0,00355. Nah, untuk menentukan target dan stop loss-nya, ini tinggal ditambahkan dari harga terkini ya. Misalnya harga terkini di sini saya kasih contoh adalah 0,91917. Nanti tinggal ditambahkan dengan angka yang ada di sini, maka akan mendapatkan garis pada sisi atas dan garis pada sisi bawah. Nah, itu untuk penentuan target juga stop loss ya, tetapi di dalam penerapannya itu bervariasi ya teman-teman, bervariasi. Oke, dalam contoh yang sama, rentang jarak kisaran ini teman-teman ada yang orang mengkalikannya menjadi 1,5 atau 2, bahkan ada yang mengkalikannya menjadi 3 lapis. Jadi ibaratnya kalau harganya di 91917, dia akan tambahkan ini 2 kali ya, 0,00573 ini dia akan lipat 2 atau lipat 3 ya. Tetapi di dalam metode yang digunakan oleh para trader turtles, mereka menggunakan kali 3 untuk menentukan stop loss-nya. Oke, jadi mereka mengkalikan 3 untuk menentukan stop loss-nya dan dia menggunakan kali 1 untuk setiap entry-nya ya. Jadi teman-teman, indikator ini sekali lagi saya ingatkan ini bukan indikator oscilasi untuk membaca overbought dan oversold ya. Jadi bukan. Oke, ini bukan. Oke, teman-teman. Nah, ini kegunaannya ya. Kegunaan dari ATR pertama adalah untuk mengukur volatilitas, kemudian untuk menentukan jarak targetnya, kemudian untuk menentukan jarak stop loss seperti yang saya jelaskan di awal, dan kapan harus kita melakukan entry kembali, gitu ya. Nah, di dalam contoh ini teman-teman, yang saya gambar di sini, pergerakan dari indikator ATR ini kalau dia bergerak ke sisi atas, itu bukan berarti trennya sedang naik ya. Atau dia bergerak ke bawah, itu tidak berarti trennya turun. Bukan itu maksudnya ya. Jadi pergerakan ke sisi atas ATR ini menandakan tingkat volatilitas yang terjadi itu besar. Oke. Jadi ini cara bacanya kalau dia ke sisi atas dengan kuat itu menunjukkan volatilitas dari pergerakan harga baik dalam konteks harga turun maupun harga naik itu bergerak dengan kencang ya. Jadi tingkat fluktuasinya tuh sangat lebar sekali ya, volatilitasnya sangat besar sekali. Sementara kalau kita melihat ATR-nya sudah mulai melemah seperti ini, itu menandakan bahwa kondisi saat ini mungkin sedang dalam konteks koreksi, sedang kondisi sideways atau lagi menentukan arah dari harga ke depan ya. Dan ini bisa digunakan di dalam menentukan area-area breakout nantinya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, ya ini artinya volatilitas yang terbentuk pada saat itu dengan periode misalnya 14 yang saya gunakan itu sangat tinggi ya. Jadi begitu kita melihat RSI-nya, ATR-nya ini hanya flat seperti ini, itu menandakan bahwa volatilitas yang terjadi pada saat itu sedang rendah. Artinya range-nya itu tidak terlalu besar ya. Pergerakannya juga tidak signifikan, meloncat-loncat tinggi dengan candle-candle yang besar. Tetapi kalau kita teman-teman melihat bahwa pergerakan dengan harga yang sering overlapping, candlenya ada merah, ada putih dan
saling menutupi, tetapi di dalam range yang kecil, maka kita akan melihat rata-rata dari ATR ini akan bergelombang kecil dan melemah ya, agak turun dia. Jadi pada sisi atas ini konteks naik, harganya naik, volatilitas yang terbentuk kenceng. Berarti pergerakan range-nya itu lebar ya. Untuk periode 14 itu ATR-nya makin besar ya, makin besar makin besar. Sementara kalau posisi turun berarti biasanya volatilitasnya itu rendah. Oke, rendah. Baik, selanjutnya untuk mengukur volatilitas, ATR ini juga digunakan untuk menentukan jarak target stop loss. Jadi jarang sekali ada orang menggunakan ATR-nya cuma satu ya teman-teman. Misalnya di dalam contoh ini ya, di dalam contoh ini, kalau kita berasumsi bahwa harga ini adalah naik, Nah, di mana kita mengambil posisi beli dan penempatan stop loss yang selayaknya tuh berapa ya? Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa sebagian orang tidak menggunakan 1x1 ATR-nya untuk menentukan stop loss, tapi minimal mereka menggunakan 2 kali ya, 2 kali dari ATR. Misalnya teman-teman di sini 9191.7 0,91917 itu ditambah dengan 116 akan mendapatkan satu jarak range yang pertama, ATR yang pertama, dan untuk menempatkan stop loss-nya ada yang menggunakan 2, ada yang menggunakan 3. Jadi satu kali itu orang jarang menggunakan sebagai stop loss-nya ya. Misalnya di sini 9191 ya 116-nya itu kali 2, baru ditambahkan ke harga 0,91917 untuk mendapatkan stop loss-nya ya teman-teman. Dan untuk targetnya biasa orang menggunakan 3 ya, 3. Jadi ATR-nya 3. Jadi jarang sekali orang menentukan targetnya hanya 1 kali ATR ya, jadi kali 2 biasanya. Oke, kali 2 atau kali 3 ya, maksimumnya kali 3 biasanya. Oke, itu untuk menentukan jarak target stop loss. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja nanti ya, tambahkan saja yang ini untuk menentukan target beli atau dikurangi 2 kali. Ini tambah 2 kali untuk menentukan atau 3 kali untuk menentukan TP-nya ya. Untuk TP-nya ya. Kalau SL-nya dikurangi ya ke sisi bawah. Oke. Sudah 2 fungsi yang kita ketahui dari ATR. Selanjutnya untuk penempatan entry kembali. Oke, penempatan entry kembali, bagaimana biasanya orang melakukan entry ulang dengan ATR. Nah, saya hanya mengambil contoh dari yang digunakan oleh para turtles. Mereka menggunakan per 1 kali ATR, mereka tambah posisi ya. Ada setiap 1 kali ATR dia tambah posisi dalam konteks volatilitas yang tinggi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ketika harga bergerak dengan kencang, maka relatif bahwa ATR-nya akan bergerak ke sisi atas. Nah, ketika ATR-nya sedang melandai seperti ini, itu tandanya bahwa marketnya itu slow saja ya. Dan ketika terjadi penurunan, kita juga melihat ATR-nya juga turun. Tapi ini bukan karena dia harus sinkron harganya turun ya, bukan ya. Tetapi memang harga yang turun ini volatilitasnya tidak besar ya. Jadi tidak besar ya, tidak besar. Makanya dia ATR-nya melandai. Dan teman-teman bisa melihat di sini ATR-nya dari tampilan yang teman-teman lihat di sini hampir rata ya. Tetapi dalam kerataan itu tidak menandakan bahwa nggak ada volatilitas, tetap ada, tetapi dengan nilai range yang lebih kecil ya. Rata-rata range dari 14 yang saya gunakan itu lebih kecil ya. Jadi besaran dari ATR itu ditentukan dari besaran candlenya ya, akumulasi dari 14 candle.
akan mendapatkan sesudah dibagi 14 nanti dari hasil kalkulasi itu akan mendapatkan satu titik garis dari ATR ini. Jadi ingat kembali untuk menambah posisi biasanya orang menggunakan 1 kali ATR, 1 kali ATR, 1 kali ATR. Dan sedangkan untuk stop lossnya ingat ya, 2 kali ATR itu yang umum, ada yang menggunakan 3 kali. Dan kalau untuk targetnya saya pikir kalau kita sebagai sebagai swing trader mungkin tidak akan menggunakan ATR sebagai target, tetapi cenderung lebih menggunakan ATR di dalam penambahan posisi, dan kita akan mengikuti tren sampai pada titik terakhir dan terbukti benar akan berbalik arah seperti yang kita sama-sama bahas tentang teori Dawes. Jadi perubahan harga itu akan terbukti benar nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda dari bentuk dan pola grafik yang bisa kita lihat. Oke, jadi yang bisa kita simpulkan dari ATR ini, pertama ini adalah indikator volatilitas. Ingat kembali ya teman-teman, ini bukan untuk melihat jenuh beli atau jenuh jual ya, bukan ya. Ini adalah untuk mengukur fluktuasi harga, besaran range, apakah dia lebar atau dia sempit ya. Oke, yang pada umumnya orang menggunakan 14 hari, tetapi ada yang lebih ya, seperti yang saya dijelaskan di atas. ATR awalnya dikembangkan digunakan pada pasar komoditas. Nah, sekarang ini kita lihat di dalam pengalaman kita dalam melakukan perdagangan di dalam valuta asing, kira-kira pasangan apa sih yang biasanya range-nya besar? Nah, itu bisa menggunakan ATR lebih bagus gitu ya. Yang seperti misalnya pasangan pound sterling terhadap mata uang yang lain ya, entah pound sterling yen, pound sterling Aussie atau pound sterling New Zealand ya, atau pada pasangan mata uang eksotik ya. Dan untuk komoditas bisa juga kita gunakan semisalnya untuk yang range-nya besar, misalnya untuk emas, untuk perak, atau kita juga bisa menggunakan pada komoditas metal yang lain seperti palladium dan sebagainya. Atau kita juga bisa menggunakan khusus saham yang memiliki range yang besar. Dan untuk indeks tentu saja, indeks saham itu juga cocok sekali karena volatilitas yang terjadi pada indeks saham itu sangat fluktuatif dan kadang-kadang range-nya lumayan besar ya. Jadi ATR ini bisa dimaksimalkan. Oke, teman-teman, sembari kita ke MetaTrader, barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan diketik ya. Kita langsung ke implementasi di dalam perdagangan bagaimana. Oke, jadi teman-teman, indikator ini bisa kita padukan dengan indikator yang lain ya. Jadi mungkin untuk menentukan titik breakout, titik entry dan sebagainya, itu bisa kita gunakan ya. Misalnya kita gunakan untuk mata uang yang saya sebutkan tadi, misalnya ini saya lagi membuka pound sterling terhadap yen ya. Ini adalah GJ, GBP, JPY. Ini tampilan 1 jam. Nah, teman-teman kalau untuk mendapatkan indikator ini, teman-teman tinggal klik indikator, kemudian cari di osilator. Kita akan langsung ketemu dengan ATR di sini ya. Kita akan ketemu dengan ATR dan saya gunakan ATR 14 di sini. Oke, ini tampilan indikator ATR-nya, tidak hanya dengan sebuah plot garis yang sederhana, tidak ada embel-embel apapun ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ketika terjadi volatilitas yang tinggi,
maka ATR cenderung akan meningkat deras ya, seperti ini. Akan naik dengan keras. Oke. Jadi ini bisa kita tentukan untuk titik entry melihat breakout yang terjadi, misalnya seperti ini. Oke. Mencari titik breakout ya. Kawan-kawan, tinggal kita hubungkan titik tertinggi dengan titik tertinggi dan kita lihat bagaimana dengan ATR. Sebelum breakout kita melihat bahwa range-nya tidak terlalu besar dan harganya itu teman-teman bisa melihat ada gelombang-gelombang dan riak-riak kecil yang saling menutupi, tetapi tidak ada kecenderungan harga yang bergerak dalam gelombang yang besar ya. Dalam gelombang yang besar tidak kelihatan terlalu ya. Jadi rentangnya tidak terlalu besar. Nah, ini salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk melihat volatilitas, untuk mendeteksi breakout, teman-teman. Untuk menentukan titik breakout, apakah breakout itu memiliki implikasi volatilitas yang range lebar atau tidak. Nah, kita bisa langsung lihat ke ATR-nya di sini. Oke, bisa langsung lihat ke ATR-nya apakah volatilitas yang terjadi itu besar atau tidak ya. Jadi biasanya dia akan tendang ke sisi atas. Oke, breakout kencang atau tidak ya. Dan ini kita menggunakannya untuk secara price action bisa, tetapi juga menggunakan alat bantu indikator yang lain juga bisa ya, karena ATR ini tidak bisa digunakan secara tersendiri ya. Teman-teman bisa menggunakan misalnya parabolic SAR misalnya yang sudah kita pelajari tentang fungsi dan kegunaannya kemarin. Kalau parabolic SAR itu kan indikator tren ya, yang dimana teman-teman melihat bahwa kalau parabolic SAR dia mulai menaik tetapi padat, itu belum menentukan sebuah tren. Tetapi kalau dia titik-titiknya itu semakin longgar, semakin lebar, itu menandakan momentumnya semakin kuat ya, momentum trennya semakin kuat. Nah, tentu saja teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengaplikasikan, melihat range ini bakalan besar atau tidak. Oke, untuk menentukan apakah pergerakan candlenya relatif besar atau tidak. Jadi kita lihat dari pergerakan ATR-nya ya. Contohnya di sini teman-teman, di gelombang yang ketiga dari kenaikan ini di sini masih relatif kecil ya, relatif kecil. Jadi ini bukan indikator signal ya, yang perlu teman-teman ya. Ini hanya untuk membantu kita melihat panjang pendeknya sebuah range ya teman-teman, panjang pendeknya sebuah range. Teman-teman bisa lihat di sini sesudah dia kalkulasi kenaikannya volatilitasnya juga tidak terlalu besar di sini, dan di sini juga volatilitas yang kita lihat ini naik tetapi tidak terlalu besar. Dan sesudah dia bentuk gelombang yang kedua dan ada breakout di sini, ini relatif menguat dan ini aplikasi dari parabolic SAR ini semakin antara dotnya itu semakin melebar ya, antara dotnya itu semakin melebar. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai price action, juga kita bisa ambil keputusan masuk pasar karena ini adalah breakout dan ini sudah mulai melebar. Momentumnya semakin, rally-nya semakin kuat, volatilitasnya yang kita lihat dari ATR juga semakin kuat. Tetapi di antara dua gelombang naik yang kita lihat ini, gelombang yang ketiga yang sangat signifikan, range-nya lebar sekali ya. Karena ini ATR-nya menguat dengan kuat, menendang ke sisi atas, dan kita perhatikan dari besaran candle yang kita lihat ini sangat besar ya, sangat besar sekali dibandingkan yang nomor 2 ini. Nah, kalau teman-teman tidak terlalu familiar menggunakan parabolic SAR, tentu saja teman-teman juga bisa menggabungkan ATR ini untuk melihat fluktuasi harga atau volatilitas dengan menggunakan indikator sederhana seperti Bollinger Band misalnya ya. Seperti Bollinger Band ya teman-teman, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Bollinger Band itu adalah indikator tren, di mana ketika candle besar menempel seperti itu di garis band luarnya, itu menandakan volatilitasnya besar ya.
Dan ini sudah pasti nanti ATR-nya akan kelihatan kencang seperti ini. Oke, kencang seperti ini. Jadi rata-rata pergerakan teman-teman bisa lihat ketika candle-nya tuh nempel di garis luar dari Bollinger Band, di band atas, di luar garis, ini ATR-nya akan menunjukkan kekuatan ke sisi atas. Nah, misalnya sekarang untuk saat ini, untuk ATR dari GJ ya teman-teman, teman-teman bisa menangkap di sini. Mungkin angkanya terlalu kecil, jadi saya bacakan saja di sini. Ini 0233 ya, 0233. 0233, jadi kalau saya kalkulasikan sekarang, misalnya saya ambil kalkulator dulu ya. Saya ambil kalkulator dulu. Misalnya sekarang harga yang bisa terlihat di sini adalah 16174 ya, 16174. Jadi saya tinggal menambahkan 16174 atau 7574 ditambahkan ATR-nya adalah 23 ya, kira-kira besaran pips-nya itu sekitar 23 ya. 23 pips. Maka kita akan mendapatkan harga pada sisi atas karena ini trennya lagi turun. Jadi kita bisa mendapatkan angka 161.97 sebagai ATR ke sisi atas 97. Oke, ini adalah ATR satu kali ya. Jadi kalau dua kali ya kira-kira dari jarak sekarang saya tidak tambahkan lagi ya. Saya hanya ambil kira-kira dua kali. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk ambil posisi sell, maka SL yang berkenan ini adalah di sini ya. SL-nya seharusnya di sini ya. Ini stop loss-nya ya. Stop loss-nya harusnya di sini. Dua kali ya. Dua kali ATR. Tapi saya ingatkan kembali bahwa ada orang juga yang menggunakan sampai 3 kali ATR untuk menentukan stop loss ya. Untuk menentukan stop loss. Jadi stop loss-nya di sini. Targetnya bagaimana? Targetnya itu ditentukan dari kapasitas teman-teman sebagai trader. Apakah Anda seorang scalper, swinger, atau positioning ya. Tapi kalau untuk tentukan stop loss itu ya penting bagi swinger. Tapi mungkin bagi positioner tidak terlalu begitu ya. Dan itu juga penting bagi scalper. Scalper itu mungkin hanya misalnya kalau dia menggunakan untuk ini untuk target ATR pertama di sini, ATR kedua, kira-kira ya, aku tariknya cuma kira-kira ya, yang penting range-nya kurang lebih sama. Jadi tidak utuh benar. Kira-kira saya ambil sepotongan yang selebar ini ya. Jadi kalau SL-nya dua kali ATR ya teman-teman bisa tempatkan ATR-nya untuk targetnya 3 ya, ATR-nya 3 lapis. Jadi dari harga sekarang itu ditambahkan atau dikurangkan dengan angka yang ada di sebelah sudut kiri atas untuk menentukan stop loss-nya ya. Tapi kalau secara pribadi saya lebih menyukai penempatan stop loss itu adalah 3 kali ya sebenarnya. 3 kali. Dan untuk re-entry ya kalau misalnya nanti teman-teman entry di sini kemudian harga turun ya kan dan turun kembali ke satu ATR ini sudah langsung bisa tambah posisi re-entry ya. Lakukan entry ulang. Jadi tergantung dari kapasitas teman-teman untuk tradingnya dalam dalam konteks bagaimana, apakah yang sudah saya sebutkan tadi tipikal teman-teman itu apa, intraday trade, scalping, scalper, swinger atau apa ya. Jadi kalau untuk scalper ATR ya tentu saja berguna ya, teman-teman bisa gunakan pada time frame 15 menit. Tentu saja ATR-nya akan menjadi lebih sempit. Nah, contohnya di sini ATR-nya cuma 0,15.8 dari harga sekarang ya. Jadi contohnya sekarang harga ini di 16176 16176 ditambah ATR-nya adalah 15. Maka kita akan mendapatkan satu ATR-nya di 16191 91 di sini
Kira-kira di sini itu 1 ATR ya. Itu 1 ATR. Dari harga bergerak sekarang. Kira-kira harga sekarang itu kan di sini ya. Jadi kalau 2 kali ATR berarti di sini. Saya ambil simpelnya aja ya, nggak saya tambahkan lagi ya. Ini 2 ATR-nya ya. Jadi 3 ATR ya kurang lebih di sini. 3 ATR berarti kurang lebih jaraknya di sini. Jadi stop loss yang ideal itu orang menggunakan 3 ATR. Oke. Dan itu rata-rata digunakan oleh swinger ya, orang yang memanfaatkan ayunan dari gelombang harga ya. Semisal begini ya teman-teman, semisal begini. Dari swing kan dia memanfaatkan gelombangnya. Misalnya di sini terjadi breakout ya, di sini terjadi breakout. Contoh ya, misalnya di sini terjadi breakout nih ya, gitu. Ada double bottom breakout dan ini karena kebetulan kita menggunakan Bollinger Band untuk melihat volatilitas yang terjadi dan kita ngecek di sini breakout ini apakah ATR-nya menguat ya, menguat ke sisi atas atau bergerak ke sisi atas. Kalau iya, berarti signal ini bisa dikonfirm ya, bisa kita masukkan sebagai indikasi untuk masuk pasar. Kita nggak usah langsung kejar harganya misalnya, kita tunggu dia retest sejenak, minimal kembali ke harga tempat dia breakout. Contohnya di sini ya. Contohnya dia kembali ke harga breakout di sini kita baru masuk pasar. Jadi nggak usah buru-buru kalau ada breakout. Nah, sepanjang ini bergerak, sepanjang ini naik, maka ATR-nya yang kita hitung akan selalu berbeda besarannya ya. Akan selalu berbeda besarannya, setiap jam itu ganti setiap 15 menit karena dia akumulasi dari 14 batang sebelumnya. Kalau kita muncul lagi sebuah candle baru, berarti dia akan menghitung 14 ke belakang. Dia tambah satu lagi, dia akan menghitung 14 ke belakang. Jadi itu diakumulasikan terus dan dibagi terus. Dan makanya akan melihat bahwa rentang pergerakan ATR itu akan selalu berbeda-beda ya, tergantung dari panjang pendeknya candle. Karena panjang pendeknya candle itu akan menunjukkan volatilitas yang tinggi atau volatilitas yang rendah. Gitu ya. Kalau sebagai swinger ya dia akan masuk posisi di sini. Contohnya entah dia misalnya saya ambil kisaran aja ya teman-teman. Misalnya di sini ATR-nya harganya di sini, ATR-nya di sini misalnya 1 ATR, 2 ATR, 3 ATR misalnya contoh ya, contoh. Nah, dia bisa menempatkan ATR-nya di stop loss-nya di sini ya, stop loss-nya di sini. Dia masuk di sini, stop loss-nya di sini. Bisa juga gunakan 2,5 atau 3 ya stop loss-nya di sini. Kalau ini terlalu besar buat teman-teman ya bisa gunakan 1,5 atau 2 ya, 2 ATR-nya untuk tentukan stop loss-nya. Oke. Kemudian dia breakout lagi, dia masuk lagi. Jadi ATR-nya nanti dia stop loss-nya dia geser 1, naik lagi dia geser 1, naik lagi nanti dia geser 1 dan seterusnya ya. Itu buat swinger ya, untuk perdagangan menggunakan swing. Nah, untuk kalau kita lihat konteks harga dari 15 menit dari pound selling yen misalnya, kalau kita ambil posisi sell di sini ya kita bisa menempatkan untuk targetnya ya bisa 2 ATR atau 3 ATR nanti ya ke sisi bawahnya. Saya hanya buat shape seperti ini, saya males untuk hitung-hitungnya ya. Saya kira-kira takarannya seperti itu. Nah, tentu saja ini juga karena awal mulanya indikator ini dibuat adalah untuk membantu si Wallace untuk perdagangan hariannya dan dia ada seorang trader komoditas ya, teman-teman juga bisa menggunakannya untuk di emas misalnya ya. Komoditas emas teman-teman juga kita pakai indikator yang simple dan sederhana saja kita untuk mengemix dari ATR, misalnya kita gunakan Bollinger Band di sini. Kemudian kita tambahkan ATR ya, tambahkan ATR di sini. Nah, ATR 1 jam ini sekarang berapa? Yang di sini adalah 2,57 ya. 2,57 dari harga sekarang berapa? Tinggal kita tambahkan ya, tinggal kita tambahkan. Saya hitung dulu ya, saya hitung dulu.
1817,88 misalnya. 1817 harga sekarang. Kita ambil bulatnya aja ya, 1800 karena dia dekat 00. Kita tambahkan ya, 257. 1820 yang kita hasilkan dari satu ATR-nya ya. Jadi ke sisi atas 1820,57. Oke, itu satu ATR ya, satu ATR. Kira-kira kalau dari harga sekarang, saya malas hitung lagi nih ceritanya nih ya. Dari 18 tadi saya anggap lebarnya segini ya. Saya anggap lebarnya segini. Dari harga sekarang ya, saya anggap saja seperti itu. Oke. Ini satu ATR. Ini dua ATR. Ini 3 ATR ya. Kira-kira ya teman-teman. Jadi yang melakukan posisi entry karena ini berhubung breakout misalnya kan, kemudian dapat rejectan di sini bisa ambil posisi buy. Nah, teman-teman bisa tempatkan posisi untuk 2 kali ATR karena range-nya sideways, sebagaimana teman-teman lihat bahwa harga hanya bergerak di leher botolnya dari Bollinger Band, dan teman-teman juga melihat bahwa ATR-nya flat sekali di sini, range-nya kecil banget dan cenderung tingkat fluktuasinya semakin rendah. Oke, tingkat fluktuasinya semakin rendah ya. Kalau kita ambil posisi beli di sini, ya kita bisa kasih target di 2 ATR misalnya ya, 2 ATR. Sementara untuk resikonya, oke, 2 ATR udah cukup lah ya, jangan sampai 3 ATR-nya karena range-nya kecil sekali. 1 ATR, 2 ATR, ya kira-kira SL-nya di sini lah ya. 2/2 atau 2/3 lah ya. Nah, itu salah satu penggunaan dari ATR. Sementara untuk penambahan posisi, teman-teman misalnya udah buy di sini, harga naik sampai 2 ATR. Oke, teman-teman juga misalnya bisa pasang buy ulang, beli ulang dengan gunakan buy limit misalnya per 1 kali ATR ya. Per 1 kali ATR untuk buy limitnya boleh naik lagi harga, buy limit lagi 1 ATR. Nggak usah langsung konstan entry ya. Per 1 kali ATR, buy limit per 1 kali ATR, buy limit. Nah, itu salah satu cara untuk memaksimalkan entry Anda, juga menaikkan margin Anda supaya entry-nya tidak hanya dengan kondisi satu posisi. Apalagi kalau itu dalam konteks tren sedang terjadi dan volatilitasnya tinggi ya. Cuma yang kita lihat sekarang ini emas volatilitasnya rendah sekali ya. Volatilitas dari emas saat ini, spot emas sangat rendah sekali. Oke, teman-teman, ada sebagian orang juga bisa menggunakan atau mencampurkan, nge-mix dari Bollinger Band dengan parabolic SAR yang tadi ya. Tetapi ada juga orang yang menambahkan ATR ini dengan menggunakan potongan MA. Jadi ATR-nya tinggal diplot dengan MA, ada yang menggabungkan dengan RSI juga ada. Menggabungkan MA, mau MA pakai berapa? Biasanya orang menggunakan MA9 misalnya. Nah, seperti ini MA9-nya. Jadi perpotongan MA9 dengan ATR itu jangan dianggap signal ya, teman-teman. Jangan dianggap signal karena ATR itu cara bacanya bukan seperti Bollinger Band. ATR itu bacanya itu adalah untuk melihat tingkat volatilitasnya ya, besar nggak, semakin besar nggak, semakin besar nggak, semakin besar maka ATR-nya akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Gitu ya. Jadi ini perpotongan mau dead cross atau apa itu hanya menggambarkan persilangan daripada pertumbuhan volatilitas. Teman-teman sekalian ya, kalau perpotongan ke bawah berarti
volatilitasnya menurun gitu ya. Kalau potong ke atas berarti tingkat volatilitasnya lumayan tinggi gitu ya. Apalagi gambaran dari ATR-nya menukik tajam ke sisi atas. Oke, jadi ini adalah modifikasi yang bisa teman-teman jadikan acuan. Barangkali juga bisa dilakukan riset, beberapa riset kecil ya, mungkin akan bisa membantu. Oke, mungkin bisa membantu. Waduh, ngomong terus jadi kering deh. Oke, jadi kalau dari yang sekarang kita buat ini, saya sih lebih cocok menggunakan Bollinger Band ya. Bollinger Band sama ini, sama parabolic SAR ya. Modifikasinya parabolic SAR ini menggambarkan tren dan ini Bollinger Band menggambarkan volatilitas. Oke, volatilitas. Bisa digunakan pada periode yang lebih kecil, tentu saja bisa gunakan 15 menit, tinggal ditambahkan aja poinnya, range-nya tentunya akan menjadi lebih kecil karena range 15 menit. Yang terjadi saat ini adalah 1.65 ya, 1.65 ditambahkan dengan ini berarti kurang lebih jatuhnya di 1819. Oke, karena sekitar 16 pip ya ke sisi atas. Jadi ini sekitar 16 pip. Kalau teman-teman mau simpelnya ya, mau sederhana saja, nggak usah tambah-tambah pakai kalkulator misalnya, tinggal gampang aja ya untuk tentukan stop loss. Kalikan aja itu berapa kali dari harga sekarang ya. Misalnya, ntar saya hapus biasa nggak rame. Oke, sekarang saya bukanya di 15 menit emas. Ini pips dari ATR sekarang ini yang sedang berlangsung ini adalah 16 pip. 16 pip berarti SL-nya berapa pip? SL-nya berarti kali 2, berarti 32 pip ya. 32 pip dari harga sekarang. 32 pip dari harga sekarang kurang lebih di sini ya, 32 pips. Kalau dua kali ATR ya, kalau 3 kali ATR berarti 16 kali 3 berarti kurang lebih sekitar 42 ya. Kira-kira 42 kalau kali 2. Jadi kira-kira SL-nya di sini. Kira-kira SL-nya di sini. Jadi ini 16 pip dikali 3 untuk tentukan stop loss. Kalau teman-teman gunakan ATR 2 kali. Kalau cuma gunakan 1 kali berarti SL-nya cukup 16 pip dari harga sekarang. Nah ini kalau teman-teman untuk mendapatkan rejection dan sebagainya, seperti kenaikan hari ini yang sedang terjadi, teman-teman lakukan entry, katakan lakukan entry di sini ketika terjadi reject di sini, berapa besaran resikonya yang bisa kita tempatkan di sini waktu itu? Katakanlah di sini kita cukup menggunakan 1 ATR deh. Gunakan 1 ATR aja lah karena itu adalah retest, recheck ya. Jadi nggak usah terlalu besar kalau dia retest. Jadi ATR-nya 1 ya Pak, paling ya sekitar 12 pip misalnya ya, 12 pip dan targetnya karena di sini kita lihat ini untuk saat ini sekitar 16 pip ATR-nya berarti targetnya bisa 32 pip atau 36 pip atau kali 2 aja, 16 kali 2 berarti sekitar ya 32 pip ya untuk targetnya. Jadi ATR-nya 2 kali. ATR di tes ini saya pikir kalau buat saya sih cukup 1 kali aja sih ya. Karena kita bukan swing ya, karena ini scalping. Jadi scalping itu ATR-nya yang dipakai mungkin cukup 1 ATR aja ya. Jadi kalau swing ya beda. Kalau swing itu berdasarkan ayunan gelombang gitu ya. Misalnya di sini. Kalau ada retest dan reject itu gunakan 1 ATR, saya pikir sudah cukup lah ya. 1 ATR. Saya ini tidak melihat kondisinya berapa ATR di sini. Kira-kira 1 ATR lah ya. Jadi kalau untuk targetnya 2 kali ATR. Oke, teman-teman sekalian, gampang melihatnya. Indikator yang sangat sederhana, hanya melihat sudut kiri berapa pip sih. Berapa pip sih yang ada angka sini. Oke, angkanya berapa. Kalau untuk tentukan stop loss 2 kali atau 3 kali, target juga demikian ya. Untuk tentukan entry berarti kamu bisa mengakumulasikan setiap, untuk harga sekarang setiap 16 pip tambah posisi atau menggunakan pending order. Kalau dia misalnya ATR-nya 16 pip, harga sekarang bergerak lebih dari 16 pip, pasang buy limitnya di 16 pip. Setiap kenaikan itu ATR-nya akan
berubah angkanya ya, ATR-nya akan berubah. Oke, teman-teman sekalian, kira-kira demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya harap materi hari ini cukup bisa dipahami ya teman-teman. Ini ada pertanyaan nih. Setiap candle kan berubah, gimana Pak? Apakah di adjust? Oh ya, setiap candle itu berubah, nanti dia akan ditambah. Setiap candle itu nanti ditambah. Kalau kita pakai periode 14, yang sekarang 14 bertambah satu buah candle. Yang candle yang sekarang yang barusan terjadi ini akan ditambahkan ke 14. Jadi perhitungan 14 batang sebelumnya itu akan bergeser 13 menjadi 13 ditambah 1 ya. 13 ditambah 1, 13 ditambah 1, 13 ditambah 1. Setiap terjadinya candle baru selesai ditambahkan dan dibagi ya, ditambah dan dibagi gitu ya. Maka akan dihasilkan plotnya. Jadi misalnya dari awal candlenya itu kecil. Awal dia candlenya kecil. Kemudian mendadak ada candle besar misalnya ya. Mendadak ada candle besar misalnya. Nanti otomatis akumulasi ATR-nya akan meledak gitu ya. Misalnya kamu lihatnya di sini ya. Nah, sebentar. Misalnya kamu lihatnya di sini. Bentar ya, bentar. Misalnya begini. Misalnya begini ya. Saya buat gambar yang simpel seperti ini. Untung kamu tanya, kalau kamu nggak tanya saya udah tutup. Kita lihat ya teman-teman, misalnya dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini ada 14 batang candle. Gitu ya. 14 batang candle. Oke, 14 batang candle. Nah, saya tidak tahu ATR-nya berapa waktu itu. Karena ini selalu setiap pertambahan candle ini angkanya berubah. Oke, begitu candle ini selesai, maka kita akan mendapatkan ATR-nya berdasarkan perhitungan 14 ini. Setiap 1 jam selesai atau 1 batang bertambah, maka penghitungan ATR-nya akan bergeser lagi. Range yang digunakan menjadi range yang ini. Oke. Setiap candle sudah selesai, dia akan bergeser lagi. Range yang digunakan menjadi bertambah lagi menjadi yang ini. Bertambah satu lagi, dia akan geser lagi berdasarkan akumulasi dari candle tersebut. Jadi angka yang di sini akan berubah terus-menerus sesuai dengan volatilitas yang terjadi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Yang makin tinggi volatilitasnya, dan sekarang teman-teman saat ini teman-teman melihat bahwa 14 candle akumulasi dari ATR-nya yang sudah dibagi, kira-kira untuk saat ini misalnya ya, ini kan kecil banget nih. 14 candle tadi itu selebar ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa candle besar ini sesudah diakumulasikan hingga sekarang ATR-nya hanya di kisaran 16 pip. Tetapi sebelum ada candle besar ini ATR-nya menguatnya ke sisi atas. Begitu dia muncul, ini ATR-nya langsung menghitung semua. Dia langsung naik ke atas karena dia merupakan penjumlahan dari 14 batang yang dibagi kembali ke 14 batang berdasarkan rumusan yang sudah saya berikan tadi. Nah, begitu volatilitasnya berkurang seperti ini, maka dia ATR-nya akan semakin melandai, Gitu ya. Untuk saat ini misalnya 16 pip. Jadi kalau untuk singkatnya scalping ya SL-nya ya 16 pip cukup ya, 16 pip.
untuk perhitungan saat ini range-nya nggak usah terlalu besar, 16 pip udah cukup. Karena kita kan scalping kan, jadi ya biasa scalping 1:1 ya ukurannya ya, ya kan? Meskipun bisa 1:1,5 atau 1:2 juga boleh ya. Jadi saya nggak hitung-hitung lagi, paling saya lihat nih, oh 16 pip, udah SL-nya 16 pip. Simpelnya begitu ya, simpelnya begitu. Kalau mau 2 kali ya udah 32 SL-nya. Mau kali 3 berarti ya udah kalikan 3, 48 misalnya di sini. Itu kalau konteks untuk scalping. Kalau untuk swing ya pada umumnya kita bisa menggunakan 4 jam dan pipsnya itu bisa sampai range-nya itu 66 pips dari harga sekarang. Ya, ibaratnya kalau teman-teman berasumsi bahwa harga sudah mulai menyentuh parabolic SAR misalnya nih, sudah tanda-tanda bahwa penurunannya sudah mulai akan berakhir dan bisa terjadi volatilitas yang rendah di sini. Oke, pada waktu itu ATR-nya cenderung akan lebih rendah. Begitu ada penambahan candle ke sisi atas atau ke sisi bawah, otomatis ATR-nya akan bertambah ya, bertambah. Jadi SL-nya juga semakin besar, targetnya juga semakin besar karena akumulasi dan pembagian dari ATR 14 periode tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk swing bagus, untuk scalping juga secara jelas kita tahu di mana harus menempatkan stop loss dan target. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jawab teman-teman sekalian. Terima kasih buat atensinya hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada pekan depan. Jamnya tetap sama ya. Oke bro, sama-sama. Jamnya masih sama dan saya lupa materinya apa untuk pekan depan. Nanti saya bagi linknya ya, bisa dilihat di situ. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk edukasi lanjutannya, jangan lupa registrasi juga untuk video sebelumnya yang belum sempat ikut webinar, boleh ditonton ulang ya. Oke, sampai jumpa semuanya.